Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Arga Wahyudi dengan nomor NIM 19042058 akan mempresentasikan materi pertemuan keempat dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai jenis software dan bahasa pemrograman. Ya, mungkin langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis software atau perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perangkat lunak atau software system. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak atau software yang berhubungan langsung dengan komponen perangkat keras komputer atau hardware, perawatan, maupun pemrogramannya. Yang kedua, kita juga akan membahas mengenai sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras atau hardware, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Komputer tidak dapat menjalankan perangkat lunak aplikasi jika kita tidak memiliki sistem operasi di dalamnya. Contohnya itu Windows, macOS, BIOS, DOS, Unix, Novel Network yang menjalankan sistem operasi, network berbasis DR-DOS, FreeBSD, dan lain sebagainya. Lalu kita akan masuk pada pembahasan perangkat lunak yang kedua, yaitu perangkat lunak atau software aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang dibuat atau dirancang untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Selain perangkat lunak sistem, sebuah komputer juga membutuhkan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang membantu pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Nah, untuk program aplikasi ada banyak macamnya, yaitu misalnya seperti Microsoft Office Word, Software Design Kaos dan Jaket, Excel, PowerPoint, Corel Draw Graphics Suite, Adobe Photoshop, Software ERP Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa dari macam perangkat lunak dari atau software aplikasi, yaitu yang pertama adalah software berbayar. Software berbayar adalah software komputer yang didistribusikan secara komersil atau berbayar. Ciri software jenis ini adalah adanya kewajiban untuk mengisi kode aktivasi yang didapatkan melalui pembelian dengan developer atau pembuat software yang bersangkutan agar dapat menggunakan software tersebut. Yang kedua, software gratis atau freeware. Software gratis adalah perangkat lunak yang dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software tersebut serta dapat digunakan untuk jangka waktu juga dengan hak distribusi yang tak terbatas. Software yang termasuk dalam kategori freeware antara lain seperti Project Mozilla Firefox, Opera, Cleaner, Smartaf, WinRAR, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu software gratis atau open source. Software open source hampir sama dengan software freeware. Yang membedakan adalah pada software open source, pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Dengan demikian, bahasa pemrograman tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna lainnya, khususnya bagi programmer untuk memodifikasi, mengurangkan, atau menambahkan source code yang bersangkutan untuk dikembangkan. Yang ketiga, yang keempat, yaitu software berbagi atau shareware. Shareware adalah software yang bebas digunakan, namun dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Beberapa software shareware juga terdapat limitasi pada penggunaan fitur khusus yang terdapat di dalamnya, sehingga software shareware ini dapat didownload dan dipergunakan secara gratis melalui situs resmi mereka. Namun setelah batas waktu yang ditentukan selesai, maka software tersebut tidak akan dapat digunakan lagi. Contohnya yaitu
adalah program antivirus, software grafis, dan software riset. Yang kelima yaitu software iklan atau spam. Software dalam kategori ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adware dan Trojan adware. Bila Anda pernah menggunakan program Messenger dari Microsoft, tentunya pernah melihat adanya banner atau pop-up yang muncul pada saat software Messenger tersebut dijalankan. Software tersebut memanfaatkan ruang yang tersedia untuk dipasangkan iklan, promosi, dan sebagainya. Dalam tahap yang wajar, banner tersebut hanya muncul di program dan saat-saat tertentu. Lalu kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melakukan suatu tugas. Manusia memberikan instruksi yang dimengerti oleh komputer melalui bahasa pemrograman dan komputer akan menerjemahkannya. Berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu low level language, merupakan bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Contohnya adalah machine code, merupakan kode yang disimpan dalam bentuk angka biner 0 dan 1, di mana angka biner tersebut berfungsi menyimpan instruksi yang diperlukan oleh mesin. Yang kedua itu assembly code, merupakan kode untuk mempresentasikan machine code ke dalam komputer. Assembly code ini akan diubah menjadi machine code melalui bahasa assembler. Yang kedua yaitu middle level language, merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah. Contoh middle level language adalah bahasa C dan C++. Bahasa C dan C++ merupakan kompiler untuk membuat aplikasi intervensi komputer maupun microcontroller. Yang ketiga yaitu high level language, merupakan bahasa tingkat tinggi di mana struktur maupun tata bahasa dalam penulisan program mudah dipahami oleh manusia. Contoh high level language adalah sebagai berikut, yaitu Basic, Pascal, Fortran, COBOL, dan Prolog. Yang terakhir kita akan membahas mengenai utility software. Utility software merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dalam sistem komputer. Misalnya, utility software ini membantu pengoperasian mesin dalam komputer, di antaranya mempersiapkan pemakaian media disk, membuat duplikat atau copy file, membuat atau menghapus proteksi keamanan suatu sistem software, memperbaiki bagian file pada disk yang rusak, menguji kebenaran dari kinerja dari komputer, dan lain-lain. Contoh dari utility software ini yaitu WinRAR, ScanDisk, Disk Defragmenter, Norton Ghost, TuneUp Utilities, Advanced System Car, CC Cleaner, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja terkait pembahasan materi pada hari ini, yaitu membahas mengenai jenis software dan bahasa pemrograman. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi hari ini itu terdapat kekurangan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.